Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya Rabbi karena kita dapat belajar walaupun dalam keadaan dan aplikasi YouTube ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, sebelumnya marilah saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak yaitu Asep Erik Bastian, bisa dipanggil dengan Pak Erik. Bapak mengajar untuk kelas 8 ini yaitu materi ataupun pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada semester 1 ini, pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kalian akan belajar tentang Daulah Abbasiyah. Daulah itu apa? Abbasiyah itu apa? Nanti kita akan pelajari bersama-sama dan pahami. Tapi sebelumnya, Bapak berharap kalian memiliki atau mempunyai buku pegangan untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Karena apa? Banyak sekali materi-materi yang harus kalian baca, kalian pahami, kalian renungi, karena ini berkaitan dengan kebudayaan Islam pada masa lampau. Dan juga ada pula soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan sebagai bahan atau penilaian semester 1 ini. Anak-anakku sekalian, langsung kepada materinya, yaitu tentang Daulah Abbasiyah. Daulah itu apa? Daulah adalah pemerintahan kepemerintahan Islam di daerah Arab. Daulah Abbasiyah ini berdiri setelah runtuhnya Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Tentu kalian sudah mempelajari untuk Daulah Umayyah ini kelas 7 kemarin. Daulah Abbasiyah ini sendiri adalah kepemerintahan yang berasal dari Bani Abbas atau Bani Hashim, yaitu salah seorang paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kapan berdirinya? Yaitu setelah runtuhnya Daulah Umayyah. Awal pergerakan dari Bani Abbas atau bisa dikatakan dengan Bani Hashim, itu sama saja. Itu awal pergerakannya yaitu pada masa kepemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari Daulah Umayyah. Pada masa itu tokoh-tokoh yang ada seperti Muhammad Al-Abbas atau bisa dikatakan dengan Muhammad bin Ali itu adalah salah satu tokoh awal penggerak. Yang kedua adalah Ibrahim Al-Imam, adalah putra dari Muhammad Al-Abbas sendiri. Yang selanjutnya yaitu Abdullah bin Muhammad, putranya juga dari Muhammad Al-Abbas. Yang selanjutnya Abu Muslim Al-Khorisani. Langkah-langkah yang diambil pada masa ataupun pada awal-awal pergerakan Bani Hashim atau Bani Abbas, yaitu langkahnya yang pertama gerakan bawah tanah. Tentunya dikarenakan ini berkaitan dengan kepemerintahan yang sedang berjalan, yaitu Daulah Umayyah. Mereka bergerak dengan gerakan bawah tanah atau sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Mereka berdakwah atau mereka menyampaikan, mengajak misi-misi mereka dengan cara ataupun dengan
menyembunyikannya dengan cara berdagang atau ibadah haji. Selanjutnya menerapkan politik bersahabat. Jadi awal dari pergerakannya mereka seolah-olah bersahabat. Memang bersahabat sebetulnya. Karena apa? Dari kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, beliau adalah seorang khalifah yang adil sebetulnya. Adil dan tidak membedakan kepada rakyatnya. Tapi itu menjadi suatu kelonggaran untuk Bani Abbas bergerak dalam rangka merebut kepemerintahan dari Daulah Umayyah. Yang selanjutnya menanggalkan nama Bani Abbas tapi memakai nama Bani Hashim. Perbedaannya yaitu kalau Bani Abbas itu berkaitan dengan Abbas bin Abdul Muthalib, tetapi untuk Bani Hashim sebetulnya satu turunan juga lebih ke bawah, yaitu kaum yang mendukung ataupun kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib, itu Bani Hashim. Seperti yang saya bilang tadi, Muhammad bin Ali adalah tokoh dari awal pergerakan. Beliau mempunyai 2 orang putra, yaitu Ibrahim Al-Imam dengan Abdullah bin Muhammad. Abu Muslim Khorasani adalah seorang panglima perang dari Bani Hashim. Beliau bergerak awal bergerak itu di daerahnya sendiri, yaitu di daerah Khurasan, sesuai dengan namanya Khurasani. Itu pada saat pemerintahan Gubernur Nasr bin Sayyar dari suku Arab Quraisy, adalah salah seorang gubernur dari kepemerintahan atau Daulah Umayyah. Dalam rangka merebut kekuasaan di sana, Abu Muslim Khorasani mendekati salah satu suku yang sangat ataupun yang sudah bersengketa sejak lama dengan suku Arab Quraisy, yaitu Gubernur Nasr bin Sayyar ini adalah dari suku Arab Quraisy. Beliau mendekati musuhnya, yaitu yang suku Arab Yamani. Sedangkan suku Arab Yamani sendiri dipimpin oleh Al-Kirmani. Sehingga prestasi yang didapat oleh Abu Muslim Khorasani ini, beliau dapat merebut kekuasaan di kota Danis, Nisabur. Masalah-masalah yang terjadi pada Bani Umayyah sehingga terjadi pergerakan oleh Bani Hashim atau Bani Abbas, yaitu yang pertama kegagalan memecahkan permasalahan kekuasaan yang pelik. Itu adalah hal yang utamanya. Tahun 720 Masehi mulai meluas dari kelompok-kelompok yang tidak puas atas pemerintahan. Jadi mulai tahun 720 itu kepercayaan kepada Daulah Umayyah tentang kepemerintahannya itu sudah berkurang. Karena apa? Kelompok-kelompok yang merasa tidak puas seperti kelompok yang pertama adalah kelompok non-Arab atau dikatakan Mawali biasanya. Itu mereka merasa dinomorduakan, tidak dianggap dan sebagainya. Terus selanjutnya itu kelompok Khawarij dan Syiah. Karena apa? Khawarij dan Syiah itu menuntut kembalinya kekhalifahan yang dirampas dari Daulah Umayyah, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak. Mereka kecewa dengan status istimewa penduduk Suriah. Penduduk Suriah diistimewakan di situ, nomor satukan lah. Selanjutnya yaitu kelompok Muslim yang soleh. Mengapa kelompok Muslim yang soleh
merasa kecewa dengan Daulah Umayyah dikarenakan kelompok muslim menilai Daulah Umayyah ini sudah melenceng jauh dari pola hidup Islami, cenderung hidup mewah-mewahan di atas penderitaan rakyat. Langkah-langkah yang diambil Muhammad bin Ali dalam memperluas gerakan Daulah Abbasiyah ini menerapkan 3 kota sebagai pusat pergerakannya. Adapun 3 kota itu sendiri yaitu 1. Al-Humaimah, pusat organisasi. Jadi pusat dari organisasi Bani Hashim atau Bani Abbas ini adalah di kota Al-Humaimah. Yang kedua Kufah, itu kota penghubung antara kota pusat organisasi dengan kota Khurasan, yaitu markas gerakan. Sesuai yang saya tadi ceritakan bahwa di sana ada Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau memulai pergerakan dari daerah Khurasan. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali wafat. Beliau digantikan oleh putranya yang bernama Ibrahim Al-Imam dalam pergerakannya. Ibrahim Al-Imam ini dikenal dengan sosok yang berbakat dan berani, dan juga banyak prestasi yang dapat diraih. Salah satunya itu prestasi dengan mengumpulkan penduduk kurang lebih 60 desa dalam satu hari di sekitar kota Merv, hingga dikuasailah kota Merv. Selanjutnya yaitu dapat menguasai Persia atau Dirham. Banyak penguasa tanah yang berhasil dia raih, dan juga beliau berkampanye menumbuhkan rasa kebersamaan sebagai kelompok yang tertindas. Selanjutnya yang berhasil direkrut adalah Al-Alawiyin, keturunan Ali. Beliau berhasil merekrut, yaitu Ibrahim Al-Imam itu berhasil merekrut Alawiyin untuk keturunan Ali dan golongan Syiah serta orang-orang Persia. Pada tahun 747 Masehi, Ibrahim Al-Imam memotivasi panglima perangnya yaitu Abu Muslim Al-Khurasani untuk mengambil alih Khurasan langsung dan menghabisi pendukung Daulah Umayyah. Tapi rencana tersebut diketahui oleh kepemerintahan Daulah Umayyah sendiri sehingga ditangkaplah Ibrahim Al-Imam dan dihukum mati oleh Khalifah Marwan II, Khalifah Daulah Umayyah. Selanjutnya gerakan dakwah atau gerakannya dilanjutkan oleh saudaranya sendiri yaitu Abdullah bin Muhammad yang nantinya akan menjadi khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah. Beliau pun melanjutkan motivasinya kepada panglima perang Abu Muslim Al-Khurasani untuk menduduki Khurasan. Sedang bagian barat Bani Umayyah ditugaskanlah Abu Ja'far Al-Mansur, Isa bin Musa bin Muhammad, dan Abdullah bin Ali untuk menyerang Daulah Umayyah bagian barat. Salah seorang jenderal bawahan panglima perang Khataba dipimpin oleh Khalid bin Marmak melaju ke sebelah barat juga menyambangi sungai Efrat dan sampai ke Medan Karbala. Di situ terjadi perang besar dan juga banyak yang gugur, di antaranya adalah Husain bin Ali dan Khataba sendiri. Hasil yang dapat diraihnya yaitu Gubernur Bani Umayyah di Irak, Yazid, berhasil dilumpuhkan.
Komando selanjutnya dipegang oleh Hasan bin Khattabah, putra dari Khattabah yang meninggal. Bagian timur Kufah ditaklukkan, terus bergerak maju pada tahun 749 yang dipimpin oleh putra Khalifah Marwan yang dipimpin oleh Abu Uyun, seorang panglima Bani Abbasiyah. Jadi salah seorang panglima Abbasiyah yaitu Abu Uyun berhasil melumpuhkan putra Khalifah Marwan pada tahun 749. Dalam keadaan terjepit dalam mempertahankan daulah Umayyah ini, Khalifah Marwan II dengan 1.200 orang personil menyeberangi Sungai Tigris menuju Jeb Huli atau Jeb Besar. Sedangkan pasukan Abbasiyah dikomandani oleh Abdullah bin Ali. Khalifah Marwan II menyerah. Damaskus jatuh ke Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Khalifah Marwan berhasil meloloskan diri dan ditemukan di Mesir dan dibunuh di sana. Abu Abbas As-Saffah atau Abdullah bin Muhammad dibaiat sebagai khalifah di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Begitulah berdirinya awal dari Daulah Abbasiyah, dan sebagai khalifah pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah atau Abdullah bin Muhammad. Pada masa pemerintahannya beliau, langkah awalnya yaitu menetapkan kota atau ibu kota pertama yang beliau tetapkan yaitu kota Kufah. Ibu kota pertama dari pemerintahan Daulah Abbasiyah yaitu Kufah, dan terkenal membangun istana di sana yang dinamakan dengan Hasimiyah. Selanjutnya dirasakan kurang pas, maka berpindahlah ibu kota itu sendiri. Tetapi sebelum pindah ke kota yang selanjutnya, pindah dulu, yaitu transit di kota Hira. Jadi kota Hira dulu, Hira adalah kota transit sebagai ibu kota transit. Selanjutnya yaitu kota Anbar. Sebetulnya kota Anbar ini sendiri sudah dibangun oleh Raja Persia sebelumnya, tetapi diperbaharui kembali dan diberi nama Hasimiyah II. Abu Abbas As-Saffah meninggal di sana, yaitu di kota Anbar. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Mansur, masih Daulah Abbasiyah, ibu kota pemerintahan pindah ke kota Baghdad. Dengan pertimbangan-pertimbangan, terjadi pemberontakan dari Bani Rawadiyah atau pengikut setia dari Abu Muslim Khorasani yang menuntut balas kematian Abu Muslim Khorasani yang dihukum mati karena melanggar suatu aturan. Yang bagian B ataupun alasan keduanya yaitu berudara segar dan indah kota Baghdad pada saat itu. Yang ketiganya yaitu strategis, komunikasi dengan bangsa yang lain. Yang keempatnya, banyak bahan tambang di sana sebagai sumber daya alam. Itulah dari pembentukan Daulah Abbasiyah, dari runtuhnya Bani Umayyah sampai ke berdirinya Daulah Abbasiyah. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Adapun yang kurang paham dan kurang mengerti silahkan di komentar, dan juga silahkan baca kembali materi-materi supaya lebih memahami dan lebih dalam lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.